Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh menerima renungan sapaan iman. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Yohanes 20 ayat 27-28 yang demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Thomas mengungkapkan pengakuan iman yang singkat tetapi berani. Ya Tuhanku dan Allahku. Sekilas ini mungkin tampak sebuah ungkapan emosional, tetapi sebenarnya ini adalah puncak dari perjalanan imannya. Konteks di dalam Injil Yohanes dengan jelas mengatakan dari pasal yang pertama bahwa firman yang adalah Allah telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan pengakuan Thomas yang ditujukan kepada Tuhan Yesus itu adalah puncaknya. Perjalanan iman Thomas yang naik turun mungkin bisa kita mulai lihat dari Yohanes 11, ketika Yesus memutuskan kembali ke Yudea untuk membangkitkan Lazarus. Para murid waktu itu merasa cemas karena di daerah itu, Yesus sebelumnya sudah hampir dilempari batu. Di tengah ketakutan itu, Thomas berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Thomas, meski penuh ketakutan, dia menunjukkan loyalitas dan keberaniannya. Lebih baik mati bersama Yesus daripada hidup jauh dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14, ketika Yesus berbicara tentang jalan kepada Bapa, Thomas dengan polos mengaku, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan itu?" Pertanyaan itu adalah kerinduan hati Thomas untuk terus ikut Tuhan Yesus. Namun saat itu ia masih bingung karena penyataan tentang siapa Yesus belum penuh di dalam diri Thomas dan para murid lainnya. Dan akhirnya setelah kebangkitan Yesus, ketika murid-murid lain sudah melihat Tuhan Yesus, Thomas berkata dengan tegas, "Sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalamnya, aku tidak akan percaya." Inilah puncak keraguan Thomas. Ia butuh bukti nyata. Namun di tengah keraguan iman Thomas itu, Yesus tidak membuang Thomas. 8 hari kemudian, Yesus datang kembali dan kali ini Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Dengan penuh kelembutan, Yesus menanggapi keraguan Thomas. Saat itu Kristus tidak berkata, "Mengapa engkau lemah iman?" Tetapi ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu ke lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Inilah kasih Kristus. Ia hadir, ia menanggapi keraguan, dan ia mengundang Thomas untuk beriman. Yesus tidak menolak keraguan kita. Ia justru menjadikannya jembatan untuk lahirnya pengakuan iman baru yang sejati. Dan sejak pengakuan itu, hidup Thomas tidak lagi sama. Tradisi gereja mencatat bahwa ia pergi memberitakan Injil sampai ke India dan akhirnya mati sebagai martir. Meskipun kisah dalam tradisi gereja ini bukan dokumen resmi seperti Alkitab, ia tetap menginspirasi kita untuk melihat apa yang Thomas lakukan setelah pengakuan itu. Dari seorang murid yang ragu, ia berubah menjadi saksi yang berani. Dari seseorang yang berkata, "Aku tidak akan percaya," ia menjadi seseorang yang hidupnya dengan teguh bersaksi, "Yesus adalah Tuhan dan Allahku." Pengakuan itu bukan sekedar kata-kata indah, melainkan pengakuan yang membentuk seluruh arah hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan bagi kita hari ini. Pengakuan Thomas juga adalah undangan untuk kita. Apakah Yesus hanya Tuhan di bibir kita? Atau benar-benar Tuhanku di dalam hidup kita? Apakah ia hanya Allah dalam teori di pikiran kita atau sudah menjadi Allahku yang memimpin setiap langkah?
Jika Yesus adalah Tuhanku, maka pilihan-pilihan hidupku harus terus ditundukkan kepadanya. Jika Yesus adalah Allahku, maka seluruh pusat hidupku bukan lagi aku, melainkan Dia. Iman tidak bertumbuh sekaligus. Seperti Thomas, kita pun sering melewati jalan yang berliku. Ada saat percaya, ada saat takut, ada saat ragu, ada saat marah karena ketidaktahuan, dan ada saat ingin bukti karena semuanya nampak tidak logis, serta ada saat di mana kita semakin diteguhkan kembali di hadapannya. Tuhan Yesus sabar menuntun kita. Ia menjumpai kita di titik lemah kita dan Ia mengundang kita untuk melangkah. Dari pengakuan iman, lahirlah keputusan iman. Dari keputusan iman setiap hari lahirlah kebiasaan. Dan dari kebiasaan kemudian lahirlah karakter. Dan dari karakter lahirlah kesaksian hidup. Mungkin saat ini kita sedang merasa berada di titik yang lemah. Atau mungkin kita sedang merasa belum bisa dan belum layak menjadi saksi Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita. Tetapi percayalah bahwa jika kita terus memperbaharui pengakuan iman kita akan dituntun seperti Thomas, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit pengakuan iman kita membentuk pilihan kita dari satu aspek hidup yang dikuatkan kepada aspek hidup berikutnya yang perlu dikuatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini, marilah kita meneguhkan pengakuan itu di dalam doa. Ya Tuhanku dan Allahku, tolonglah kami untuk setia, hidup dari pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan kami dan Allah kami, dan dengan penuh penyerahan diri membawa pengakuan itu di dalam setiap pilihan hidup kami sehari-hari, dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.